Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Permana, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 151210045. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari Pendidikan Agama Islam dengan judul Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah suatu bentuk masyarakat yang mandiri, sederajat, setara, demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sangat sejalan dengan konsep nukholis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun lamanya di Madinah. Beliau telah membangun masyarakat yang terbuka, adil, dan juga demokratis dengan berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilandasi oleh ajarannya. Sejarah dalam Islam. Sejarah masyarakat Madani sendiri dalam Islam, wujud nyatanya dari masyarakat Madinah, mulai dikenal dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Situasi di Madinah sebelum Islam sama sekali berbeda dengan Mekah yang memiliki perdagangan yang kuat dan telah memiliki tatanan yang jelas. Pada saat itu, Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah dan akhirnya menetap di sana dan menjalankan masyarakat Madani ini. Nabi Muhammad memberikan teladan kepada masyarakat Madinah dan meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan Madani yakni berisikan kebebasan. Hal ini juga terpaut hingga saat ini, di mana masyarakat Muslim di seluruh dunia melakukan yang namanya masyarakat Madani. Karakteristik dari masyarakat Madani. Pertama, kesukarelaan, yang artinya tidak terdapat paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua, swasembadaan, di mana setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat, tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara dan organisasi lainnya. Yang ketiga, kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Dan yang keempat, keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berlandaskan hukum dan bukan negara kekuasaan. Selanjutnya, mari membahas mengenai peranan umat Islam. Peranan umat Islam sendiri dalam masyarakat Madani dapat dilihat pada sekarang dewasa ini. Yang pertama, melakukan pembenahan, yaitu pembenahan terhadap internal dari masyarakat Madani itu sendiri. Yang kedua, menciptakan keadaan sosial dan demokrasi rakyat. Yang ketiga, menciptakan intelektual baru di dalam umat itu sendiri. Yang keempat, mewujudkan tatanan sosial dan politik yang demokratis, bersih, dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, pengembangan umat, sehingga umat dapat berkembang dengan pemikiran yang lebih maju lagi. Yang keenam, menjadi advokasi dalam perihal hukum dan tekanan sosial. Yang keenam, menjadi kontrol yang adil dan tidak pandang bulu. Dan yang ketujuh, menjadi kelompok kepentingan atau interest group, atau kelompok penekan atau pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Lanjut, mari kita membahas mengenai sistem ekonomi Islam yang akan terkait dengan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam sendiri memiliki prinsip dan berlandaskan dari Al-Quran dan juga hadis, dan tentunya ini sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri memberikan kesejahteraan kepada seluruh umatnya, serta memberi rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang akan memberikan kesempatan kepada setiap orang seluas-luasnya untuk melakukan tindakan ekonomi, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan kesejahteraan bagi umat itu sendiri. Adapun pondasi-pondasi dari prinsip ekonomi yang pertama adalah tauhid, yang merupakan dasar utama dari agama Islam itu sendiri. Yang kedua, keadilan, di mana adanya keadilan antara berbagai pihak di dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya dalam maslahah. Selanjutnya, kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya, keseimbangan, dan yang terakhir, kejujuran dan juga kebenaran. Dengan sistem ekonomi Islam yang baik, maka terciptalah kesejahteraan umat. Maka dari itu, dengan sistem ekonomi Islam yang baik dan tertata secara baik, maka dari itu, kesejahteraan umat akan meningkat dan menciptakan inklusi yang baik. Yang terakhir, kesimpulan. Masyarakat Madani merupakan konsep tatanan sosial masyarakat yang memiliki kelebihan dalam menjamin hak individu dan menjaga kepentingan kelompok masyarakat sehingga menciptakan atmosfer yang baik dan juga aman. Karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Madani sendiri menjadi tolok ukur dan ciri pasti bagi masyarakat Madani untuk terus berkembang dan menjadi peradaban yang lebih maju. Peranan dari umat muslim sendiri di dalamnya tentu saja membawa pengaruh besar dalam dan perkembangan masyarakat Madani dewasa ini, sehingga dapat memunculkan kembali sistem sosial yang adil dan juga mumpuni. Keberadaan dari sistem ekonomi Islam yang baik
turut serta dalam membangun dan mengembangkan lebih jauh kesejahteraan umat dan menghasilkan hasil yang memuaskan dan menjamin umat. Sekian presentasi dari sekarang saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, karena kesempurnaan sesungguhnya datang dari Allah dan bukan dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.